detail. Jangan agak detail, jadi secara glance, secara sekilas. Sedangkan di mata kuliah AKL ini, Anda harus menguasai dari kedua belah pihak, baik dari consignor maupun consignee. Ya. Itu aja. Jadi lebih mendalam. Kemarin di AKM barangkali cuma sekilas, glance. Oke, saya ingin membahas filosofinya, ya, filosofinya. Oke, filosofinya jadi PSAK 23. PSAK 23 itu nggak membedakan, tidak membedakan kayak materi kuliah ini, enggak. Jadi PSAK 23 itu yang dibahas ya pendapatan. Bagaimana pendapatan untuk penjualan barang, bagaimana pendapatan untuk penjualan jasa. Nah, ini kalau PPN dipisahkan, kalau mata kuliah PPN barang penjualan BKP belum JKP. Satu lagi kalau di PPH ini penghasilan karena pendapatan karena pemanfaatan harta, terutama harta tidak berwujud. Ya. Oke, di PSAK 23 ini bahas ini. Kecuali yang merah ini tidak dibahas karena diatur di PSAK yang khusus. Misalnya penghasilan sewa, dividen dan sebagainya ya. Ini kalau ilmu hukumnya like spesialis direktorat like generalis, ini general, 23 ini itu pendapatan yang khusus diatur di sini. Sehingga kalau khusus udah berlaku di sini. Oke, sekarang kita lihat yang general. General di sini dibagi barang dan jasa. Dan satu lagi pemanfaatan harta tidak berwujud. Ya. Oke. Pertemuan dua terakhir ini adalah penjualan barang dan jasa. Kemarin minggu lalu kita bahas tentang atas cicilan. Kalau cicilan bisa barang, bisa jasa. Jasa misalnya apa? Jasa misalnya penyerahan kemarin subscription majalah. Kalau majalah gimana tuh? Ya, penjualan majalah misalnya internet, langganannya setahun, bagaimana kalau setahun? Seperti itu kalau jasa, kalau cicilan. Sedangkan penjualan barang, sedangkan materi hari ini, kalau tentu saja cicilan ya, kemarin cicilan real estate contohnya. Materi hari ini tentang penjualan dengan cara konsinyasi, tentu saja kalau konsinyasi artinya penjualan barang, tidak ada jasa konsinyasi ya, barang dititipkan. Oke, Anda sudah mempelajari kemarin kenapa ada barang, kenapa ada jasa. Kenyataannya memang semua saat ini kecenderungannya orang cenderung untuk melakukan penjualan secara konsinyasi, terutama buat retail. Kenapa? Mereka tidak mau inventorinya numpuk. Jadi kalau barang numpuk sampai usang itu jadi risiko kan kalau tidak terjual. Hampir semuanya, mulai dari semua retail, toko buku Gramedia, semuanya hampir semuanya retail. Ya, kecuali kalau itu makanya intinya kenapa usaha-usaha yang sifatnya usaha-usaha tradisional, misalnya ada lihat toko kelontong pinggir jalan, itu kan toko kelontong harus beli dia, harus kulak. Gitu. Kalau kulak nggak laku lagi di sini, karena risikonya di situ. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang di mata kuliah AKM ada revenue recognition, bagaimana mengakui penghasilan. Ya, penghasilan diakui jika kelima hal ini terpenuhi. Contohnya adalah risiko dan pemanfaatannya berpindah. Ingat, risiko dan pemanfaatan berpindah. Dan sebagainya nih ya, bisa diukur, ada manfaat ekonomi, biayanya ada, bisa diukur, karena bisa diukur secara andal. Kita sekali lagi melakukan pengolahan, jadi masalah misalnya kalau barangnya sobek, benar rusak atau gimana, nggak lagi. Kalau barangnya rusak tetap dikelola sama entitas, berarti masih tujuannya belum selesai. Ini 5 hal. Jadi revenue recognition-nya kapan ini?
Oke, tentu saja dalam hal ini kalau penjualannya secara cicilan, tentu saja tidak berbeda semuanya. Sulit kan? Sehingga intinya adalah yang dilakukan adalah hanya mengubah nama akun dari misalnya inventory menjadi consignment. Masih inventory juga itu ya. Belum ada penjualan. Tapi kalau pajak nanti beda, nanti saya bicara di pajak, jangan saya singgung di pajak. Kalau terutang, kalau di BPN terutang, tapi kalau di BPH belum terutang. Ingat ya. Oke. Inilah kalau Anda punya nulis tentang pajak, punya nulis tentang akuntansi, Anda bisa menguasai semuanya. Oke, ini intinya intinya revenue recognition belum dapat. Intinya dari mata kuliah, dari materi sekarang adalah revenue recognition-nya nggak dapat. Oke. Ingat kembali mata kuliah ini yang malah prinsipal dasar, yaitu matching revenue and cost. Saya nanti kalau saya nanti intinya itu Anda mematchingkan antara revenue and cost. Revenue-nya berapa, cost-nya berapa. Ya. Itu aja, prinsipnya itu aja. Masalah detail nanti ada latihan di soal. Kalau ada harus detail. Kenapa seperti ini? Karena nanti kalau Anda ketemu di kehidupan di sehari-hari, atau misalnya kerja di kantor pajak atau Anda kerja di kantor KAP, Anda harus mempelajari detail perjanjiannya. Bisa saja perjanjian ini artinya tidak berlaku aturan secara one for all, enggak. Ya, one for all enggak aturannya. Aturannya tergantung perlakuannya tergantung ke perjanjiannya. Oke. Misalnya penjualan barang itu ada yang misalnya penjualan barang ada apa aja sih? Misalnya jual barang modelnya instalasi dan inspeksi, misalnya listrik inspeksi itu misalnya untuk mengetahui nilai kontrak maksudnya beri pengangkutan gula dan kacang kedelai. Maksudnya gimana maksudnya? Kalau orang beli gula itu pabrik beli gula itu ukurannya bukan sekedar karung tapi satu gudang. Satu gudang itu misalnya berapa terpenuhi setengahnya itu gimana cara mengukurnya? Sesuai dengan nilai kontrak enggak itu? Jadi baru diakui kalau barangnya sudah diinstalasi atau sudah diinspeksi, sudah sesuai misalnya barangnya. Sekian kapal misalnya. Ya. Ya. Ini ya. Artinya sudah diakui seperti itu. Jadi bukan segera dikirim, tapi dikirim cuma sampai dicek. Diakui istilahnya sampai diakui sebagai penghasilan. Yang kedua, ini makanya kalau ada tukang kirim barang, misalnya Anda lihat ya, kebetulan melihat orang yang tugasnya mengirim barang, dia akan memastikan bahwa ini barangnya sudah diinspeksi, sudah ditandatangan, surat jalannya sudah ditandatangan oleh penerima. Nah, itu baru diakui penjualannya. Ya, oke. Ada lagi nih, jika pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barangnya bisa diretur. Artinya ngirim barang, tapi ada perjanjian bahwa barangnya kalau rusak bisa dikembalikan. Misalnya mengirim tadi gula, ternyata gulanya pas baru 2 hari sudah gula ya, roti. Kalau roti ternyata baru 2 hari sudah jamur semua, langsung dikembalikan misalnya. Atau pernah jadi di Indonesia ngirim udang, ekspor ke Amerika udangnya busuk, ternyata 1 hari 2 hari misalnya busuk, langsung dikembalikan. Nah, ini artinya penjualannya belum terjadi. Satu lagi ini yang kita bahas ya, konsinyasi sudah jelas. Kalau konsinyasi belum ada penjualan. Penjualan baru diakui, nah lihat. Penjualan baru diakui ketika barangnya terjual ke pihak ketiga. Artinya sudah sampai ke pembeli akhir. Ya. Nah, ini skip aja ini. Karena ini kalau tadi ini entitas menahan risiko kepemilikan yang tidak signifikan. Oke, kita ambil contoh ini salah satu bentuk lainnya, ini tadi entitas menahan risiko kepemilikan yang tidak signifikan. Contohnya apa? Contohnya
barang yang ada garansinya. Anda sudah pelajari di akuntansi keuangan menengah ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Ada lagi untuk perjanjian bill and hold. Jadi bill ditunda, artinya sudah dibayar, tapi jangan dikirim dulu. Nah, ini contohnya bill and hold. Jadi yang ingin saya terangkan adalah transaksinya macam-macam, perlakuannya macam-macam. Tadi salah satunya adalah cicilan, ya, atau konsinyasi. Ada lagi bill and hold, ada lagi lay and away. Jadi barangnya baru dikirim kalau sudah cicilannya dibayar semuanya. Nah, ada seperti ini, lay and away sales. Nah, oke. Intinya yang saya kenalkan di sini adalah ini diakui kapan diakui ketika barangnya sudah dikirim, ya. Oke, ini adalah di dalam prakteknya sangat beragam. Konsinyasi salah satunya, yaitu diakui ketika barang dijual oleh penerima pihak ketiga. Ya. Cicilan kita kemarin cicilan. Bagaimana kalau ada pedagang perantara? Ya, kita bahas nanti tadi di video Pak Kuas sudah menyinggung sebentar. Publikasi ini tadi contoh penjualan jasa. Ya. Oke, penjualan konsinyasi. Oke, kita menyinggung pajak sebentar. Kenapa pajak mengakui ada perbedaan antara pengakuan pendapatan, pengakuan PPN dan PPH. Kalau PPN ngikutin akuntansi, konsinyasi ngikutin akuntansi. Kalau PPN enggak. Kalau undang-undangnya belum berubah ya, saya nggak tahu nih, undang-undang belum berubah banget nih, sesuai dengan undang-undang Cipta Kerja ini. Sebenarnya PPN diakui pada saat, jadi kalau saat nanti saya terangkan ya, masalah teknis aja, masalah teknis. Nanti saya akan terangkan di contoh. Oke, yang lain misalnya, ini tadi Mak Kuat menerangkan tentang penjualan itu ya, penjualan secara online ya. Oke, ada dua teknik. Ada yang berupa dropship atau reseller. Kalau dropship, nih. Kalau reseller, nih Anda sudah tahu ya, dropship ini seperti ini ya. Oke. Jadi barangkali Anda berguna ketika Anda menyusun KTTA dan sebagainya. Anda pelajari benar ini bagaimana transaksinya. Kedua, KTTA ya, kaitkan dengan akuntansinya atau mata kuliah proses bisnis akuntansi. Proses dan bisnis wajib pajak. Coba lihat prosesnya seperti apa nih. Dropshipper sama reseller pasti beda penghasilannya. Reseller kan membeli dia, resikonya berpindah ke sini. Ketika ada risiko, berarti dia harus menaikkan gross profit-nya. Itu ya dasarnya. Kalau dropshipper, ya memang dia keuntungannya kecil. Tapi bisnis dropshipper ini adalah apa nih? Mempertemukan pembeli dan supplier melalui pihak ketiga, promosi produk dan sebagainya. Oke. Apa keuntungannya bisnis dropship? Nggak usah modal karena dia harus beli, fleksibel, dia bisa jual untuk siapa aja, dan fleksibelnya itu dia nggak terikat. Tapi ada tantangannya, ada kelemahannya, yaitu keuntungannya kecil karena dia nggak menanggung risiko. Tapi ada kelebihannya juga di sini, yaitu dia berhasil membangun market, dia bisa memilih, dia memiliki market, bisa mengetahui market, bisa mengetahui pembeli. Oke. Contoh pajak internasional, contohnya kasus GSK ya, GlaxoSmithKline. GSK itu perusahaan farmasi, Anda ingat ya, perusahaan pajak internasional, farmasi di UK, farmasi di USA ya, Amerika, tapi dia nggak bisa menembus pasar UK. Ada GSK UK, GSK UK berhasil menjual. Nah, di sini dia memiliki keunggulan, aktifnya tidak berwujud, sehingga harus diakui di situ oleh, jadi rebutan Amerika dan USA, hak pemajakannya. Nah, harus diakui nih, ya. Artinya ada orang punya keahlian untuk memiliki jaringan. Nah, di sini mau market. Nah, ini adalah contoh kelebihan. Kadang-kadang tidak harus menjual barang, tidak harus membeli barang, tapi
mengetahui market adalah suatu intangible aset tersendiri. Ya, oke. Jadi ini ya kita inti yang ingin saya terangkan dari materi pertama ini adalah berbagai macam bentuk penjualan barang itu. Oke, macam-macam. Salah satunya adalah penjualan dengan cara konsinyasi seperti ini. Ya, oke. Penjualan konsinyasi materi kali ini. Intinya kalau Anda mengetahui misalnya ada penjualan ini di mana ini? Penjualan ini gimana perlakuannya? Ada lihat PSAK. PSAK 23 tadi ya. Oke, kita kembali masuk ke materi. Sekarang kita masuk ke materi penjualan dengan cara konsinyasi. Bahas pertanyaan ini, ada pertanyaan dua teman kalian dari Ilham dan dari Dava terkait jurnal pengakuan komisi bagi konsinyasi apakah dilakukan pada saat kapan diakuinya? Intinya adalah Ilham ini menanyakan kapan komisinya itu diakui. Kemudian pertanyaan kedua, saat barang dikembalikan ke konsinyasi karena alasan tertentu, muncul biaya. Biayanya sebagai apa nih? Sebagai apa nih? Oke, ingat ke definisi awal. Definisi awalnya. Ingat definisi awalnya. Oke. Oke, jawab pertanyaan pertama dulu. Kapan diakui jurnal pengakuan sebagai konsinyasi? Oke, pada contoh soal yang digunakan oleh Pak Kuat ini, contoh soalnya adalah settlement-nya pada tanggal 20 Juli. Apa artinya 20 Juli? Pada tanggal 20 Juli sudah terjual semua. Sehingga dia harus membuat laporan. Sehingga kapan jurnal pengakuannya? Tergantung perjanjian kedua belah pihak. Kalau sudah terjual semua, kenapa nggak dilaporin saat itu juga ya? Gimana kalau penjualannya terus-terusan? Barangnya belum habis terjual, dikirim lagi. Nah, itu biasanya dia minta periodik. Bisa bulanan ya. Biasanya bulanan ya. Nah, ya, itu contohnya. Oke. Oke, lihat. Apa sih keuntungan ada dua metode dipisah dan tidak dipisah. Metode yang dipisah dan tidak dipisah, keuntungannya. Apa keuntungan dipisah? Anda tahu detail, hitung-hitungannya tahu detail. Ya, hitung-hitungannya Anda tahu detail secara mendetail. Jadi ini bagus untuk anak kuliah, ya. Jadi Anda tahu asalnya dari mana ini. Ini misalnya konsumen ke komision ini Anda tahu detailnya. Sedangkan sedangkan metode kedua nggak dipisah, tahu-tahu muncul seperti ini. Nah, ini alasan praktis saja. Yang praktek di mana berlakunya ini ya? Pasti ini. Karena kalau pakai gini bayangkan misalnya Indomaret berapa menjual berapa konsinyasi itu, atau Gramedia menjual dari berapa penerbit buku itu. Kalau dibikin seperti ini berapa akunnya? Meskipun dibikin seperti ini, tapi dia masing-masing punya akun, ya. Ini masih dicatat oleh, ini nggak perlu dicatat oleh akuntansi, dicatat oleh bagian lainnya. Jadi akuntansi nanti menerima laporan dari bagian lainnya. Bagian lainnya itu apa? Misalnya di bagian penjualan, bagian pembelian, bagian stok, inventory dan sebagainya. Ada masukan di situ kan? Atau disusun sistem informasi yang meyakinkan bahwa ini pasti ketemu hasilnya. Sekarang udah AI kan, artificial intelligence, udah nggak perlu lagi detail-detail seperti ini, tahu muncul seperti ini. Ya, oke. Itu salah satu keuntungan atau kelebihannya. Ini dua metode yang digunakan, satunya detail, satunya nggak usah detail, praktis. Kelebihannya. Ya, masing-masing punya kelebihan, punya keuntungan, dan praktik yang digunakan saya yakin pasti ini. Karena kalau seperti ini bayangkan berapa kali penerbitan pembukuannya. Selain itu pembukuan sekarang juga dilakukan oleh komputer kan, dari AI, sehingga ya kita nggak tahu detail. Yang penting ada tahu untuk mentrace-nya, ada memiliki kemampuan untuk mentrace. Sekarang pertanyaan kedua tadi ya, apa pertanyaan kedua? Ongkos kirim. Kalau ada ongkos kirim,
Siapa yang menjadi beban ini? Oke. Ingat, ya, ini di awal ini. Konsinyasi hanya bertugas jual barang. Segala kerugian ditanggung oleh konsinyur. Jadi konsinyasi mendapatkan komisi, itu karakteristiknya dapat komisi dan hanya bertugas menjual barang, tidak menanggung untuk kerugian. Nah, ini yang kedua ini. Semua bentuk kerugian barang mau dikembalikan atau gimana itu tergantung ke konsinyur. Konsinyur hanya bertugas menjual, punya urusan sendiri. Ya. Oke, kita ambil contoh ini saya ambil dari pihak konsinyur. Misalnya ini saya ambil dari laporan perusahaan Nippon Indosari. Nippon Indosari itu produsen sari roti. Ya, oke. Lihat, pendapatan dari penjualan diakui pada saat seluruh risiko dan manfaat yang signifikan. Tadi kan risiko dan manfaat signifikan sudah berpindah. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima atau dapat diterima dari penjualan. Nih, diterima atau dapat diterima. Ya. Jadi pengakuan akuntansinya mengikuti tadi PSAK 23. Retur diakui pada saat barang kedaluarsa diterima. Returnya ada retur di sini. Oke, kita lihat. Sari roti itu seperti apa sih penjualannya? Oke, lihat laporan keuangan sari roti. Ini penjualan macam-macam rotinya. Penjualan sari roti lihat nih tahun 2019 bisa sampai 3,8 triliun. Berapa returnya? 500 miliar. Berapa nih kira-kira? 1/7, 1/8. Kira-kira 12-13%, antara 12 sampai 14% para retur. Jadi kalau misalnya kalau naruh 100 pasti 12 atau 13 kembali. Ya, oke, itu buat dibayangkan ya. Ini contoh dia menaruh. Gimana saya tahu bahwa dia melakukan konsinyasi? Lihat di sini penjualan di bagian penjualan. Penjualan kepada distributor. Ya. Distributornya apa aja? Terbesar adalah Indomaret dan Alfa. Nih, 60% ini penjualannya melalui dua retailer ini. Lihat, jadi Anda tahu kan bahwa Indomaret dan Alfamart itu bagi mereka semuanya konsinyasi. Barang nggak laku ya udah, bukan risiko dia gitu ya. Tapi risiko di penjualnya. Oke, biasanya ke Indomaret-nya ini. Ya, oke. Sekarang kita lihat. Tadi kalau nggak laku itu lihat bebannya. Beban penjualan terbesar adalah transportasi. Nah, ini kan apa artinya? Freight in, freight out, barangnya kembali, semuanya itu diatur oleh biasanya beban dari tapi itu perjanjian. Dalam ini semuanya beban dari Nippon Indosari. Yang kedua terbesar apa nih? Iklan promosi. Yang cukup besar nih, lihat lagi nih, jasa persediaan kedaluarsa yang cacat dibuang, expense. Oke, jadi returnnya tadi ada 500 miliar sales return, returnnya yang 200 miliar buang. Ada yang bisa dijual, kira-kira yang dijual cuma 10%, jadi 50 miliar penjualan nanti masuk di order income ya. Order income adalah penjualan barang-barang yang sisa. Ini lihat nih, Anda tahu kan bahwa kalau mau lihat transaksinya, lihat di bagian CALK, catatan atas laporan keuangan. Di situ terbuka semua itu laporannya ya. Termasuk kemarin contohnya ketika hutangnya istilahnya hutangnya di itu ya, yang hutangnya di akunkan dan sebagainya, secure and unsecure ya, tahunya dari sini. Oke. Kemudian ini transaksinya kepada biaya aja berapa persen ya, ini skip aja. Jadi kembali ke sini, apa yang belum terjawab nih? Saat barang dikembalikan lagi, semua biaya biasanya merupakan beban daripada konsinyasi. Kenapa? Karena dia punya barang.
Coba Anda sudah lihat berapa keuntungan, berapa, coba lihat di sini berapa nih. Komisinya berapa, labanya berapa. Lihat nih, komisi untuk konsinyasi adalah sebesar 1.170. Sedangkan consignor, berapa nih consignor? Keuntungannya. 850 dikurangi berapa nih? Dikurangi berapa labanya dia? 11 dikurangi COGS ya. Berapa terbesar nih? Lebih besar mana keuntungannya? Jangan-jangan lebih besar ini ya. Oke, kalau ini berapa persen keuntungannya? Oh, ini nggak ada COGS-nya ya. Kalau makanan biasanya kalau sari roti ini keuntungannya bisa sekitar 40%. Kenapa ya? Karena daluarsanya cukup tinggi. Ini pentingnya kemarin ketemu angka dari mana sih angka gross profit? Ya, semuanya dari resiko itu hitungan seperti ini yang dibutuhkan. Ya, oke. Ini komisi 170, ini 850 berapa sih COGS-nya? COGS-nya nggak muncul di sini ya. Nanti luar ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ketentuan keuntungan konsinyasi dipisah atau tidak dipisah perjanjian antara konsinyasi dan konsinyasi? Jika ada expense, pertanyaan kedua dari Trivena, jika ada expense yang dibayar konsinyasi terkait konsinyasi namun not reimbursable, bagaimana penjurnalannya? Oke. Jadi penjelasan dari video tadi atau video Pak Kuat maupun video Pak Erwin ya, itu sekuensial. Jadi bukan berarti kalau konsinyernya dipisah, konsinyernya dipisah juga, nggak seperti itu. Ingat, konsinyur dan konsinyasi adalah dua entitas berbeda, jadi kebijakan akuntansinya tergantung masing-masing pihak. Jadi nggak harus berarti kalau semuanya, kalau konsinyur dipisah, konsinyur dipisah, enggak, bebas. Ya, itu kita lihat mana yang keuntungannya nih. Coba lihat ini detail kan, ini detail konsinyur di sini detail, di sini barangkali langsung ketemu hasilnya, praktis. Ya. Tadi misalnya kalau seri roti consignment out ke Indomarko, consignment out ke, bayangin betapa banyaknya itu baru dua. Bagaimana kalau distributornya banyak, ya? Itu merepotkan kan? Oke, jadi lebih baik pakai gunakan ini. Ini jadi ini harus satu ini harus satu ini nih, satu apa namanya? Satu account ini. Green sendiri kalau jual ke pihak lain juga ada lagi. Bayangkan betapa repotnya kalau pihaknya lebih dari satu yang di distributornya. Kalau konsinyasinya lebih dari satu. Misalnya Sharp ya menjual ke elektronik, menjual ke Electric City, menjual ke Carrefour, menjual ke Giant, bayangin betapa banyaknya ini. Ya, jadi lebih praktis ini. Oke, sekarang konsinyasi. Bagi konsinyasi lebih menguntungkan yang mana nih? Penggunaannya kira-kira lebih tertarik yang mana dia? Oke, pasti dia kalau bisa ini juga lebih praktis. Detailnya ini misalnya coba taruhlah misalnya retailernya Gramedia, konsumen dari penerbit apa, jadi repot, sehingga lebih praktis di sini. Oke, tapi kalau untuk Anda yang anak kuliah ya supaya tahu asbabun nuzulnya, asal usulnya gitu ya. Oke. Pertanyaan kedua tadi apa? Jika ada expense yang dibayar konsinyasi terkait konsinyasi namun not reimbursable. Biasanya semuanya terkait harus ada perjanjiannya. Biasanya kalau terkait beban, terkait barang yang dijual, terkait komoditas, itu biasanya tanggungan dari konsinyur. Ya. Bahkan konsinyur bisa menetapkan fee yang berbeda ketika displaynya berbeda. Contohnya kalau di dekat kasir biasanya di dekat kasir ada dipajang barang-barang tertentu, itu dia membayar display yang lebih tinggi atau di pinggir-pinggir atau ditaruh di mananya sehingga pengunjung ketika masuk dia sudah langsung lihat barangnya, pasti dia bayar lebih tinggi
masih diskon misalnya ya, masih diskon. Oke, intinya setiap bentuk perjanjian harus diatur detail, bahkan beda display, beda letak display pun jadi berbeda fee-nya. Konsinya kalau barang rusak jarang ada yang mau konsinya ini. Pertanyaannya kok konsinya mau enak sendiri ya? Oke. Bukan enak sendiri tapi memang karena konsinya ini pertama harus menanggung beban oleh beban-beban yang ditimbulkan oleh misalnya dia memaksa orang, membayar orang menjaga tokonya 24 jam. Misalnya. Kemudian kedua, karena dia harus berlokasi di mendekati pemukiman, dia berinvestasi di lahan di kota yang jauh lebih mahal daripada lahan di pabrik. Jadi bisa dibayangkan ya. Ongkosnya mahal, investasinya mahal, sehingga dia kadang-kadang dia nggak investasinya pun dia harus mikir apa namanya, harus mikir gimana bayar bunganya dan sebagainya, sehingga semua beban berkaitan dengan komoditas berkaitan yang dijual biasanya adalah beban konsinyur, jangan-jangan yang not reimbursable. Bagaimana kalau ternyata not reimbursable? Ya, anggap aja sebagai loss. Ya, anggap sebagai loss. Kita menciptakan akun baru, namanya loss. Nah, bisa expand, bisa loss. Ya. Oke, ingat ya, bagi saya nggak penting yang penting bagi saya nama akunnya harus ada hafal, nggak harus. Yang penting adalah Anda mengetahui maksudnya ini apa, letaknya di mana, loss misalnya ya. Oke. Satu lagi hint lagi bahwa Anda harus menggunakan akun-akun yang ada di sini. Apapun untuk transaksinya, gunakan akun yang berkaitan dengan ini, gunakan akun-akun yang ada di materi. Ya. Oke, ini tiga pertanyaan lainnya. Ini berkaitan dengan apa ini? Berkaitan dengan apa tadi? Pencatatan penjualan konsinyasi. Oke. Jika disyaratkan apabila ada pembayaran awal, ada pembayaran awal, ada advance payment. Kemudian ada nggak kemungkinan barang tersisa dibeli? Terakhir, bagaimana penjualan ketika retur? Ada advance tapi ada retur. Oke. Retur dulu. Oke. Advance dulu. Tadi sudah saya jelaskan bahwa intinya ini ya, nggak nanggung risiko, tidak menanggung kerugian. Kalau dia berani membeli advance payment ya, lihat ini. Oke, lihat soal Debin halaman 174 ya. The agreement also calls for advance payment $100 each set, and this advance deducted as settlement is made for each set sold. The consignee is to provide. Oke. Intinya, kalau ada klausul seperti itu, artinya kan sebenarnya awalnya konsinyee nggak mau menanggung risiko. Ternyata nih harganya dijual mahal, sehingga dia butuh uang muka. Kenapa butuh uang muka konsinyurnya? Karena buat berputar, buat working capital-nya, agar working capital-nya berputar terus. Biasanya kalau settlement seperti ini berarti kan konsinyee menanggung risiko. Kalau konsinyee ikut menanggung risiko, berarti dia biasanya minta return yang lebih tinggi. Artinya komisinya pasti lebih tinggi. Ya. Ini salah satu bentuk proses bisnis, bentuk bisnis seperti ini. Oke. Gimana pencatatannya? Pencatatannya, ingat, Anda menggunakan akun yang ada aja. Ya. Jadi misalnya kalau bagi konsinyee nanti keluar cash berapa,
cash mengurangi ini, ya, mengurangi consignment in. Jadi gunakan seperti itu saja. Jangan menciptakan akun yang lain, akun yang Anda gunakan logika Anda. Misalnya ya, artinya apa nih? Artinya barangnya harganya 100, barangnya ada 1.000, 100 tapi harga totalnya 100.000, berarti kalau terjual hanya 50, 50-nya juga yang menjadi itunya, pengurangnya, ya. Jadi itu ya, gunakan akun-akun yang ada aja. Ini dibolak-balik aja akun-akun seperti ini. Makanya saya lebih prefer untuk bentuk soal, biasanya prefernya ini. Kalau bentuk soalnya seperti tadi, barangkali seperti ini sangat sulit. Anda harus menghitung detailnya di sini. Atau kalau di bukunya Drabin, Anda harus menghitung di T-Econ. Ya, T-Econnya Anda sendiri. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana kalau ada return and receivement? Ya, gunakan aja jurnalnya seperti tadi ya. Ingat aja, jurnalnya jangan berubah nama-namanya. Pakai jurnal-jurnal mereka ini aja. Kalau berkurang misalnya apa, kalau bertambah apa misalnya. Kalau apa nih, bagaimana kalau kayak retur ya kembalikan aja retur, misalnya kalau retur berarti nggak dapat komisinya berkurang, semuanya berkurang, intinya begitu ya, intinya berkurang semuanya. Yang kedua teman-teman apa, retur, setelah retur bagaimana kalau mungkin nggak konsennya membelinya. Kalau beli berarti settlement ya, nanti komisinya anggap aja mengurangi harga. Nah, seperti ini ya. Apakah mungkin retur membelinya? Di praktek setahu saya kalau di prakteknya mungkin nggak konsennya menjual membeli. Rasanya nggak mungkin ya. Kenapa? Karena ngapain saya nanggung resiko, orang ini ditaruh di sini aja nggak terbeli, ngapain saya terbeli, kasihan, nggak ada bisnis kasihan ya, nggak ada bisnis itu kasihan, tetap aja nggak terbeli. Oke, yang ada adalah yang ada biasanya bentuk yang ada adalah misalnya bentuk perjanjiannya berbeda. Contohnya Carrefour atau beberapa toko itu isi dan lainnya, dia bikin perjanjian dengan pihak misalnya Polytron atau Sharp ya, pinter dia kalau bisa menjual 10 dapat bonus 2. Itu gimana tuh pembukuannya kan? Nah, oke. Yang penting adalah gunakan logika. Anda tahu bentuk perjanjiannya seperti apa. Masalah debit kredit bagi saya gampang. Ya. Anda nanti juga ketemu gampang nanti. Yang penting Anda tahu logikanya. Ya, seperti tadi saya tahu. Saya ini tahu dari perjanjian misalnya Samsung, kalau nggak salah Samsung itu kalau ada menjual, bukan jual ya. Misalnya Carrefour menjual atau toko apa lagi, isi menjual Electronic City menjual 100 unit TV 80 in, dia mendapat bonus TV yang 32 in sekian unit. Itu gimana perjanjiannya tuh kan sulit perjanjiannya tuh. Ya, pembukuannya apa? Pembukuannya ya nanti lihat PSAK, lihat gimana yang cara yang paling fair. Oke. Jadi ini kalau hal ini menjawab 3 pertanyaan ini gunakan logikanya dulu ini, logikanya seperti ini. Kalau ada pembayaran uang di muka berarti dia menanggung risiko, biasanya dia minta fee komisi lebih besar ya. Nah, kalau ada pengurangan tetap ikutin seperti ini ya. Berkurang juga komisinya. Misalnya seperti itu ya. Oke. Nanti latihan ya. Oke, kemudian pertanyaan terakhir dari Sakina Asa. Bagaimana jurnal saat ada biaya pengiriman ke konsinya pada sisi konsinyur, kondisi keuntungan tidak dipisah di video. Oke, video beda video. Oke, saya setuju nih. Di sini tidak tercatat kan di sini. Nah, ini
sepertinya seperti lupa mencatatnya. Jadi benar video Pak Erwin benar, karena harus dicatat di sini. Ya, ini kelupaan Pak Kuat barangkali ya. Harus ada di sini biaya 60 dolar. Atau barangkali pendekatan yang dilakukan Pak Kuat adalah dia melakukan pendekatan ini. Dia fokus ke ini. Fokus ke ininya, sehingga di sini freight in-nya dimasukkan ke beban bersama-sama dengan yang lain. Contohnya di sini beban di PT ini jadi satu beban transportasinya kan. Ini Bandung-Desari. Oke, jadi itu. Tapi saya setuju ini harusnya tercatat nih. Tapi di sini barangkali yang merah ini ya tidak tercatat karena dianggap sudah dicatat di tempat yang lain. Oke, tapi itu disiplin Anda jadi harus dicatat biaya pengiriman sebesar 60 dolar. Di sini kan belum tercatat ya di sini. Beban konsinyur ya. Jadi di sini keluar cash 60 dolar, freight bisa freight, ya, bisa freightnya harus nambah 60 dolar ya.